Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurmaza Zalia, mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang, berprogram studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tampil prima dan profesional. Nah, sebelum kita ke inti materi ini, maka lebih baiknya kita mengetahui apa sih konsep dari pribadi prima itu. Yang pertama itu, pribadi prima ialah pribadi-pribadi yang tampil mempesona dan natural. Pribadi yang tidak memperlihatkan sikap sergikuk, salah tingkah, dan salah bicara. Nah, terkadang dalam tampil prima itu kita harus yakin dan tegar dalam mempertahankan pendapat. Nah, di lain kesempatan, pribadi prima itu menampilkan seolah-olah sehingga kita tidak merasa kecil, tidak berkuasa atas diri kita sendiri, yang dapat mengakibatkan ucapan tidak berarti sehingga membuat kita rendah diri dan juga frustasi. Nah, pribadi prima itu ialah kita harus memberikan kesan yang baik, di mana itu terbagi dua atas penampilan luar dan kepribadian yang menarik, atau biasanya kita sebut sebagai outer beauty dan inner beauty. Selanjutnya, penampilan luar sempurna, yaitu tidak ditunjang oleh kepribadian yang prima, yang akan memunculkan sosok tubuh yang membosankan, yang memiliki sikap tidak simpatik dan juga menjengkelkan. Kemudian, konsep pribadi prima itu menyangkut juga tentang tampil menarik dan profesional. Kita harus memperhatikan penampilan luar dan menjaga sikap serta perilaku yang merupakan cerminan dari kepribadian. Nah, bagaimana sih kita membangun pribadi prima itu? Nah, contoh dari pribadi prima ialah kita harus ramah, sopan, penuh hormat, yakin, rapi, dan ceria. Contoh pribadi prima yang senang itu seperti memaafkan, bergaul, belajar dari orang lain, bersikap yang wajar, dan juga menyenangkan orang lain atau orang-orang senang dengan kita. Pribadi prima itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu penampilan. Apa sih penampilan itu? Penampilan ialah bentuk citra diri yang terpancar dari diri dan merupakan sarana komunikasi. Nah, di mana penampilan perilaku dalam aktivitas mencakup penampilan lahiriah atau fisik yang kita bawa dari lahir, outer beauty seperti tampak pada cara bicara, berdiri, berjalan, duduk, bahasa tubuh, cara kita berpakaian atau berbusana, dan juga tata rias. Selanjutnya ialah itu tadi hal-hal yang terkait dengan outer beauty. Nah, penampilan batiniah atau inner beauty atau pancaran rohaniah terpancar pada perilaku yang memiliki pertama, kepedulian yang tinggi pada sesama, 2, rendah hati, 3, pemaaf, dan sopan santun dan ramah dan sebagainya. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak menunjukkan pribadi yang tidak prima. Yang pertama itu kesibukan yang tidak teratur, perasaan cemas, pikiran kusut, emosi tinggi, dan ekspresi wajah yang monoton. Nah, dalam pribadi prima atau dalam menunjukkan penampilan pribadi prima itu pastinya ada usaha yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita menjaga wiraga dalam penampilan, di mana wiraga yang baik dapat menjadikan kita tampil lebih anggun dan menarik, percaya diri dan lebih berwibawa, proporsi tubuh lebih seimbang, dan letak berpakaian di badan itu rapi. Kemudian itu selain wiraga terdapat juga dari cara berdiri kita, yaitu posisi kaki dan posisi tangan harus disesuaikan, tidak seperti contohnya itu kita tidak mengangkat kaki pada saat duduk. Nah, kemudian ada juga itu cara duduk, kita harus memperhatikan posisi kaki, posisi tangan, posisi punggung, dan juga tubuh. Dan juga ada juga cara berjalan, kita harus menjaga posisi tubuh untuk tetap tegak, posisi kaki melangkah yaitu kiri kanan secara bergantian, dan juga arah memandang itu selalu menghadap ke depan. Selanjutnya itu prosedur masuk dan keluar ruangan. Yang hal ini juga salah satu yang penting dalam etika, apakah itu di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan kerja. Nah, pertama itu kita harus memegang pegangan pintu pada saat kita membuka pintu dan selalu menghadap ke arah ruangan, apakah itu masuk atau keluar ruangan.
Nah, selanjutnya itu selain penampilan, kita juga harus bersikap berlaku positif. Kita harus percaya diri, ramah, sopan santun, rapi, mengendalikan emosi, antusias, rendah hati, mengoreksi diri, memaafkan, dan lain-lain. Yang kelima, hindarkan sikap perilaku negatif, tidak jujur, angkuh, egois, rendah diri, membantah, iri, pemarah, dan lain-lain. Ekspresi wajah yang simpatik dan bahasa tubuh. Bagaimana sih cara kita menjaga sikap tubuh, alis mata, bibir, dan sebagainya. Kemudian itu, selain penampilan, kita juga menjaga kesehatan dalam menunjukkan pribadi prima, yang dimana itu kita harus menyelesaikan makan dan juga tidur teratur, olahraga teratur, sesuaikan aktivitas dengan usia atau kemampuan. Yang kemudian itu tidak tegang dan lelah. Selanjutnya, kita juga harus menjaga kebersihan dan kerapihan, hindari BB dan BM karena akan mengganggu penampilan secara keseluruhan. Kita juga harus menjaga tata rias dan juga tata rambut. Nah, kita pindah ke ekspresi. Bagaimana sih cara kita menjaga ekspresi dengan lawan bicara agar lawan bicara kita merasa nyaman berkomunikasi dengan kita? Yang pertama itu kita melakukan kontak mata langsung dengan senyum agar menunjukkan ada kesiapan atau keserasian. Kedua, menghindari ekspresi mata yang menatap ke arah lain. Berkerut atau mengejek akan menunjukkan sikap tidak berkesan memperhatikan. Menghindari bibir yang rapat, kaku, digigit-gigit. Menegakkan posisi kepala menunjukkan ada kesiapan dan keserasian. Menganggukkan kepala dengan sikap ramah apabila menyatakan benar atau setuju. Yang terakhir, menghindari sikap memegang kepala akan menunjukkan kita tidak siap berbicara dengan lawan bicara. Nah, kemudian terdapat beberapa fase dalam kita menuju usia senja, ya, ada masa dewasa, masa mantap, dan persiapan. Nah, masa dewasa pertengahan ke muda. Di mana masa ini kita telah mencapai fase perkembangan ke arah menjadi mantap. Kita sudah memiliki integrasi kelaku dan pola kepribadian yang mulai mantap. Dari mana dari segi fisik kita melihat telah mencapai tingkat optimal, kondisi tubuh masih baik, pribadi mulai matang dan tidak terlalu emosional. Kemudian dari segi ekonomi mulai mantap dan secara sosial lebih aktif, bisa memperluas cakrawala kegiatan jika menyadari bisa tampil prima. Tetapi dalam tahap dewasa akhir itu akan terjadi penurunan secara fisik. Yang pertama secara fisik, seperti luasnya perjalanan hidup, pengalaman merupakan guru bagi perkembangan diri, pribadi semakin mantap, tidak merasa rendah diri, muncul pancaran inner glow dari struktur kepribadian yang telah dibangun dari umur kita kecil, dan kemudian kecantikan wanita diganti oleh semakin mantapnya kecantikan pribadi. Kemudian usia 45 tahun hingga 60 tahun, yang dimana kehidupan badaninya itu telah mengalami deklinasi dari sexual power, kekhawatiran menghadapi menopause, menimbulkan persangkaan yang salah, sering menjadi lebih sensitif dan depresi. Baik, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu dari segi sosial. Kita itu mantap dari karir dan juga pergaulan sosial. Namun, pada fase tersebut itu kita juga mengalami perasaan was-was atau insecure bertambah. Nah, di mana itu yaitu belum tuntas menyelesaikan tahap perkembangan yang harus dialami. Kemudian itu kita juga dapat mengalami perasaan tidak bisa menerima realita. Adapun hambatan yang dirasakan dalam rangka penyelesaian tahap perkembangan, yang pertama itu kita tidak memiliki filsafat hidup yang jelas, tidak mampu memelihara standar sosek, tidak menganggap rencana masa yang akan datang sebagai suatu hal yang perlu dipikirkan, tidak siap menghadapi anak remaja, khawatir akan penurunan kehidupan seksual, tidak siap akan menghadapi realitas yang mulai serba kurang pada masa usia lanjut. Bagaimana sih kita bisa dapat tampil mantap pada saat dewasa menjelang senja? Di mana pada saat ini kita bertambah usia kita harus menyadari bahwa bertambah usia adalah sesuatu proses yang alamiah atau hal yang wajar. Semua orang itu pastinya akan bertambah tua atau bertambah usia. Di mana itu manusia sering merasa cemas
ketika umur sering bertambah tiap tahunnya. Nah, di mana itu khususnya pada perempuan akan muncul perasaan seperti, wah, saya sudah tidak mulai lagi. Bagaimana kalau saya sudah semakin tambah usia? Apakah suami saya mau memperhatikan saya dan sebagainya? Hal yang dapat kita lakukan yaitu kita harus melewati masa itu dengan tenang, dan juga sering berlalunya waktu pastinya kebijaksanaan kita dalam menghadapi tantangan tersebut itu akan semakin lebih baik. Kemudian akan timbul pertanyaan. Pertama, apakah memang menjadi tua adalah fase yang mengkhawatirkan? Yang kedua, apakah menjadi tua itu kita tidak bisa tampil mantap lagi seperti pada saat kita muda? Merasa was-was, perasaan insecure, tidak semulus pada masa remaja. Dan apa sebabnya? Yang pertama itu kita tidak bisa memenuhi tahap perkembangan fase dewasa muda pertengahan, yang dimana tahap perkembangan ini kita perlu memenuhi mandiri dalam segi ekonomi, dan juga kita harus mulai berperan sebagai orang tua. Ada yang tidak bisa memenuhi tahapan tersebut pada perkembangan fase dewasa muda. Apa sebabnya? Yang pertama, hambatannya yaitu fiksasi pada masa pubertas, kedua sulit menyesuaikan diri, dan tiga kurang fleksibel, yang dapat mengakibatkan merasa tidak puas, muncul kecemasan, cepat merasa depresi, tersinggung, dan insecure. Apa sih usaha yang dapat kita lakukan untuk tetap tampil anggun menawan usia menjelang senja? Yang pertama itu fisik. Kita harus menjaga kesetiaan, menyelaraskan kerja dan dengan istirahat. Yang kedua, kondisi diri. Kita tidak perlu khawatir pada penurunan kehidupan seksual dengan cara menemukan dirinya yang baru, mengenali kelebihan atau kekurangan dalam diri sendiri, mencoba membentuk perilaku baru yang sesuai, dan terakhir konsultasi dengan dokter. Kemudian kegiatan. Kita dapat penganeka-ragaman kegiatan atau melakukan hal-hal yang ragam dalam tiap harinya, dan juga selalu mencari kegiatan atau hobi yang baru. Bergiat diri dapat menimbulkan perasaan yang positif seperti perasaan berguna, perasaan kita dapat mampu melakukannya dan membantu meringankan ekonomi keluarga. Kita harus menjaga kebahagiaan orang tua, yang dimana itu kebahagiaan orang tua terletak dari berhasilnya atau tidaknya membina keluarga, memahami pengetahuan tentang perkembangan anak. Nah, sejak awal usaha yang dapat kita lakukan untuk memelihara keluarga itu kita menjaga sikap akrab, mesra, kasih sayang, saling menghargai, saling membutuhkan dan diterima. Kemudian dalam kehidupan keluarga itu terdapat juga kehidupan suami istri. Yang pertama, aktivitas suami istri bekerja menyita waktu dapat mengurangi pertemuan, dan juga semakin lama usia perkawinan semakin berkembang, akan muncul sikap saling mengerti, menyayangi, dan membutuhkan. Gimana sih kita membuang beban mental atau batin yang berlebihan? Yang dimana itu ada 5 beban mental yang mencegah untuk menjadi bahagia. Yang pertama itu sikap selalu ingin benar. Kedua, selalu ingin lebih baik dari orang lain. Ketiga, merasa takut kalau ada sesuatu yang ditolak, atau takutnya akan rejection, atau takutnya akan penolakan. Yang keempat itu selalu mendramatisir segala sesuatu atau selalu melebihkan hal-hal yang mungkin tidak seburuk yang kita pikir. Yang kelima itu membujuk rasa jengkel kita, atau kita selalu mengikuti rasa jengkel kita, rasa sikap negatif kita. Nah, janganlah kita mengakhiri segala sesuatu yang telah kita mulai. Yang kedua itu ingin selalu menjadi nomor 1. Janganlah menyimpan rasa jengkel terhadap hal-hal yang sudah lewat. Janganlah kita terus mengatakan ya, padahal yang dimaksudkan ialah tidak. Yang dimaksud itu ialah kita tidak perlu mengikuti atau kita tidak perlu selalu mengiyakan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan gitu. Kita sebagai manusia juga harus mengetahui kapasitas diri kita masing-masing. Yang kelima yaitu hidup untuk hari esok. Ini tidaklah benar kita hanya hidup di masa sekarang,
hanya dalam keadaan sekarang, hanya dalam alam pikiran terdapat masa depan dan masa silam, yang dimana maksudnya ialah ketika kita ingin melakukan sesuatu, lakukanlah hari ini atau pada saat itu juga. Jangan menunggu hari esok ataupun jangan terlalu tenggelam pada masa lalu, karena akan ada kejadian di mana hal yang ingin kita lakukan hari ini, nah kita katakan ingin kita lakukan besok, itu bisa saja tidak terjadi besok dikarenakan mungkin ada hambatan lain dan sebagainya kan. Jadi ketika kita mempunyai kesempatan maka lakukan pada saat itu juga. Sediakanlah waktu untuk bekerja, yang dimana ini juga penghargaan bagi kesuksesan kita atau juga cara hidup kita. Kemudian untuk berpikir, kita harus selalu berpikir, yang dimana ini adalah sumber kekuatan. Bermain itu untuk atau istilahnya kita healing lah. Kemudian membaca adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Selalu bersikap hati, di mana ini adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan. Kemudian bermimpi, di mana ini adalah jalan menuju bintang-bintang atau cita-cita yang tinggi. Kita selalu berkasih sayang, yang dimana ini adalah kegembiraan hidup yang sebenarnya. Yang terakhir ialah bergembira, yang dimana bergembira itu ialah hiburan bagi batin. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.